kucingnya loh. Kita sampai gini. Saya udah kuku itu panas-panas itu. Yo, oke. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Semoga semua sehat ya. Nah, Ibu mau kalian matikan dulu mejanya. Itu aku bajunya dibenerin dulu. Itu kerasnya mencong gitu, begini dulu. Ya, udah rapi ya semuanya. Mari kita memulai pembelajaran dulu. Kita akan membuka bab 2. Silakan dibuka dulu bukunya bab 2 tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kemarin kita belajar tentang apa? Masih ada yang inget gak? Buka. Mbak Lisa? Ingat. Nah, pinter sekali mereka memperhatikan ya. Nah, besok-besok diperhatikan. Nah, kita akan masuk pembelajaran kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dari bab 2. Nah, sebelumnya belum masuk ke pembelajaran, ada yang tidak hadir, itu masih kosong, bangkunya 2. Tika, sama siapa? Raka. Iya, Raka membolos pangkalan. Udah bener itu. Jangan ditiru ya anak-anak. Itu catat. Besok Ibu ingatkan. Bolos itu. Iya itu Bu. Seropal Bu. Tidak boleh ditiru ya anak-anak. Ya sudah, yang tidak hadir ada 2 ya. Tapi selanjutnya kita akan membaca tujuan pembelajaran. Yang pertama itu kita mampu menganalisis hubungan antara hak dan kewajiban, lalu mampu mengidentifikasi penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Selanjutnya mampu menjelaskan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Yang keempat yaitu tadi mampu menganalisis pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban serta merumuskan solusi, lalu sikap apa saja dalam melaksanakan hak dan kewajiban. Nah, ada yang tahu gak sih perbedaan hak dan kewajiban itu apa? Agung, apa hak itu? Jangan main HP dulu, HP-nya disimpan. Diperhatikan dulu. Hak itu yang dimiliki oleh seseorang. Ya. Dan tidak boleh di apa ya namanya ya, tidak boleh di kayak dihentikan gitu. Ya betul sekali. Kalau kewajiban apa Mbak Mega? Segala sesuatu yang harus kita lakukan karena kita sudah bebas. Nah betul sekali. Jawabannya tidak ada yang salah ya anak-anak. Iya. Dan jadi ya, nah jadi hubungan hak dan kewajiban itu bersifat seimbang, selasi dan selara. Jadi hak itu sesuatu yang harus diterima oleh seseorang. Yang benar dikatakan oleh Agung tadi, yang pertama itu kita hak mendapatkan pendidikan yang layak serta mendapatkan perlindungan hukum, menyampaikan pendapat dan memeluk agama kepercayaan kita masing-masing. Nah, sedangkan kewajiban itu sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Benar sekali Mbak Mega tadi. Nah, contohnya ada apa aja? Lisa, tolong dibaca. Membayar pajak, menaati hukum, menghormati hak orang lain, berpartisipasi dalam pemilu. Nah, jadi seseorang itu tidak boleh menuntut haknya terus-menerus, tapi tidak melakukan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Nah, menurut kalian, mengapa hak dan kewajiban itu harus seimbang? Ada yang tahu tidak? Karena saling berkaitan. Nah, pintar sekali, benar. Nah, jadi hak dan kewajiban itu harus seimbang karena keduanya itu saling berkaitan dan tidak boleh dipisahkan. Nah, ketika setiap orang melaksanakan kewajibannya dengan baik,
hak orang lain akan terpenuhi. Sebaliknya, jika seseorang hanya menuntut hak tetapi mengabaikan kewajibannya, maka hak orang lain dapat terlanggar. Maka sebenarnya keseimbangan antara hak dan kewajiban itu akan menciptakan kehidupan adil, tertib, harmonis, serta saling menghormati dalam masyarakat. Kita juga harus menghormati sesama kita, mulai dari di kelas, di lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Mengapa sering terjadi pelanggaran hak? Ada yang tahu, Lisa? Bentar ya, Ibu minum dulu. Pelanggaran hak itu kan tidak. Mengapa sering terjadi pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban? Contoh terkecil aja. Ekonomi Contoh. Bu, Iya, ekonomi, contoh. ekonomi, karena ekonomi, jadi tidak lanjut sekolah. Ya, betul sekali jawabannya, tidak ada yang salah. Kita sama-sama belajar. Nah, jadi faktor penyebabnya itu karena sikap egois yang terlalu mementingkan diri sendiri terhadap seseorang. Jadi, contohnya itu membuang sampah sembarangan. Contoh terkecilnya aja anak-anak terus menuntut hak terus menerus tapi tidak melaksanakan. Nah, sikap egois itu dapat menimbulkan rasa tidak menghargai dan menghormati orang lain dan tidak peduli terhadap orang lain juga. Nah, kurangnya kesadaran faktor yang kedua itu rendahnya pemahaman tentang hak dan kewajiban itu menimbulkan sikap sewenang-wenang seseorang, jadi dapat menyebabkan diskriminasi, contohnya tidak mengikuti upacara bendera karena tidak tahu itu adalah kewajiban kita sebagai pelajar. Siapa yang pernah gak ikut upacara? Ayo, Mega ya. Kemarin itu lihat gak ikut upacara. Ya, karena sakit. Sakit toh ya. Ya sudah, kalau lagi sakit gak apa-apa, izin dulu tapi terus tidak membayar pajak karena tidak paham manfaatnya bagi negara. Lalu penyalahgunaan teknologi. Jadi teknologi itu dapat berdampak positif dan negatif. Tentu kita menggunakannya dengan bijak atau tidak dan bertanggung jawab dalam menggunakan. Jadi kalau kita tidak bijak dapat menimbulkan pelanggaran hak bagi orang lain, contohnya menyebarkan berita hoax di media sosial yang dapat merugikan orang lain dan juga cyberbullying atau perundungan di dunia maya. Nah, jadi faktor-faktor yang sudah Ibu sampaikan tadi adalah akarnya itu kurangnya kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban. Oleh karena itu, penanaman nilai Pancasila sejak sekarang itu sangat penting agar setiap warga negara memahami dan melaksanakan hak serta kewajibannya secara apa? Pertama tadi seimbang, 3S apa? Seimbang, serasi, dan laras. Tolong dibacakan sebagai warga global, kita dapat lingkungan hukum internasional, mengakses informasi dan teknologi, belajar dan tinggal di luar negeri, jadi bersama kita. Nah, Mega, kewajibannya tolong dibaca 3 aja itu. Menghormati budaya dan hukum negara lain, menjaga nama baik bangsa Indonesia di luar negeri, tidak menyebarkan informasi. Nah, betul sekali. Jadi kita harus memperhatikan hak dan kewajiban kita sebagai wakil masyarakat global ya, anak-anak. Nah, Ibu akan membagikan kerja kelompok. Ada kasus pertama dan yang kedua.
mematikan api. Kasus pertama, proses kedua kelompoknya Agung. Kasus pertama kelompoknya Lisa dan Mega. Ya. Dikerjakan, adakah pertanyaan apa kurang paham? Boleh buka handphone. Handphone banget. Handphone. Paham? Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan. Dan cuci. Dan kita ingat ya, KPC. Itu kan card studi kasus. Jadi ibu bikin kotak-kotak. Udah siap belum? Tidak hilang. Dengan seperti itu. Agung silakan maju. Belum. Belum. Ya udah. Pokoknya tinggal 2 menit lagi ya. Ya Allah. Anjir, langsung temen itu Bisa berarti kok itu kamu dia mungkin dia yang dipanggil guys. Di hari ini di tanggal ini PJN ngomongin ini. Sudah? Silakan maju aku. Kita perwakilan satu kelompok aja ya anak-anak. Jadi kelompoknya Agung aja. Minggu depan kelompoknya Lisa. Ya Bu. Silakan Agung, maju. Oke. Saya mendapatkan kasus juga yaitu penyebaran berita hoax di media sosial. Jadi pelanggarannya yaitu pelanggaran hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan pelanggaran terhadap hak atas nama baik seseorang atau pencemaran nama baik. Terus yang kedua, hak atau kewajiban yang dilanggar yaitu hak masyarakat memperoleh informasi yang benar serta kewajiban menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Lalu yang ketiga yaitu faktor penyebab. Jawabannya kurangnya literasi digital, penyalahgunaan media sosial, dan kurangnya kesadaran hukum. Lalu yang keempat, dampak yaitu menimbulkan kepanikan, perpecahan, konflik di masyarakat, serta kerugian bagi pihak yang difitnah. Lalu yang kelima, pihak yang dirugikan yaitu individu yang difitnah, masyarakat, dan negara. Lalu yang keenam, solusi yang tepat itu memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya, meningkatkan literasi digital, menggunakan media sosial secara bijak, serta memberikan sanksi pada penyebar hoax sesuai peraturan yang berlaku. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kelompok dari Agung. Jadi kita belajar bahwa setiap orang itu memiliki hak dan kewajiban, jadi kita harus menghormati hak orang lain dan melaksanakan kewajiban kita dengan tanggung jawab. Jadi kita dapat menciptakan lingkungan yang adil, damai, dan sejahtera bagi sesama kita. Adakah pertanyaan? Minggu depan kelompok Lisa ya. Terima kasih untuk perhatiannya semua anak-anak. Itu yang dapat Ibu sampaikan untuk seperti ini.
Tuhan Yesus memberkati. Silakan ditutup doa. Mika. Sebelum mengakhiri belajar pagi hari ini, mari kita berdoa mulai. Terima kasih Mega. Sampai jumpa di minggu depan semuanya. Bisa begini.